Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Waktu 12 Berbicara. Kali ini kalian menonton episode 2. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Keisha Lehelmi. Kalian tahu gak sih guru senior di SMP 12 Jakarta yang cantik, sangat baik, suara lembut, dan kayaknya disayang semua murid? Tahu gak siapa? Yaitu Bu Siti Barito. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabarnya baik. Ibu lagi sibuk apa nih hari ini? Hari ini Ibu sedang mengolah nilai untuk persiapan pembagian rapor PTS. Wah, sepertinya suara Ibu sangat merdu, saya sampai ngantuk. Saya mau nanya Ibu nih jadi guru IPS itu sejak tahun berapa ya? Ibu menjadi guru dari tahun 1991. Sudah banyak tempat atau sekolah tempat Ibu mengabdikan diri, dari mulai sekolah swasta, yaitu sekolah SMP Taufik, SMP Ittihadiyah, SMA Fathahilah, nah kemudian SMP Negeri 265, dan yang terakhir adalah SMP Negeri 12 Jakarta. Wow, bisa dilihat ya teman-teman, Bu Siti ini banyak banget pengalamannya. Kayaknya rintangannya sangat banyak ya Bu ya. Ya, Kalau saya boleh tahu Ibu, rintangan apa aja yang pernah Ibu lalui sampai berhasil menjadi seorang guru yang hebat bagi kami di SMA Negeri 12 Jakarta? Tentu saja rintangan itu sangat banyak sekali. Kenapa? Karena Ibu kuliah itu sudah berumah tangga, kemudian harus bisa membagi waktu antara keluarga, bekerja, dan kuliah. Karena tahun 1991 Ibu masih kuliah tapi sudah hampir selesai. Jadi harus benar-benar bisa memanage waktu dengan baik supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Keren banget Ibu, saya salut. Saya jadi ngebayangin kalau misalnya saya kuliah nanti apakah saya bakal bisa ngelakuinnya seperti Ibu. Kalau gitu kenapa Ibu pengen jadi guru? Kan soalnya banyak banget profesi yang banyak, terus juga lebih diminati banyak orang seperti dokter. Ada kan motivasi Ibu pengen jadi guru, kayak guru Ibu dulu bilang menjadi guru atau orang tua Ibu? Ya, Ibu kan lahir di kampung. Pada saat SD Ibu sering melihat bapak ibu guru. Nah, kayaknya tuh di kampung itu guru adalah pekerjaan yang sangat dihormati. Itu membuat Ibu tertarik untuk menjadi guru. Apalagi guru adalah merupakan pekerjaan mulia yang katanya adalah digugu dan ditiru. Itu adalah dambaan bagi setiap orang. Tentunya harus bisa supaya bisa digugu dan ditiru harus bisa diteladani. Itu cita-cita Ibu. Siapa yang motivasi adalah kakak Ibu sendiri, adalah seorang guru agama. Iya. Sekarang Ibu udah jadi guru IPS ini cukup lama, sebenarnya bukan cukup, udah lama. Sangat lama. Iya. Adakah kesulitan saat Ibu menjadi guru? Terus apalagi kalau setahu saya juga berpengalaman IPS itu sangat bikin ngantuk, apalagi kalau gurunya suaranya sangat lembut seperti Ibu. Gimana cara Ibu mengatasinya? Ya, seiring waktu pengalaman mengajar, itu pastilah ada metode-metode tertentu yang bisa Ibu terapkan. Awalnya pada saat teknologi belum secanggih sekarang adalah biasanya menggunakan metode ceramah yang terkadang membuat murid ngantuk. Nah, seiring perkembangan teknologi, metode mengajar Ibu mulai berubah, menyesuaikan dengan zaman. Dan juga yang pertama Ibu lakukan adalah melibatkan seluruh siswa dalam kelas tersebut dengan memberikan pertanyaan, dengan bertanya, dengan kemudian keliling dalam kelas untuk mendekati siswa-siswa sehingga siswa tidak ada yang ngantuk.
Kemudian metode-metode lain dengan cara tanya jawab, diskusi antar kelompok, kemudian anak-anak suruh maju ke depan presentasi, kemudian juga pada saat anak-anak mulai jenuh, ibu kasih es drinking. Nah, selain itu juga ada namanya kuisis, jadi anak-anak semangat untuk tetap mengikuti pelajaran UKS yang ibu berikan. Seru ya, sayangnya saya belum pernah diajar sama ibu. Padahal saya pengen banget diajar sama ibu bagaimana senang seperti ini. Iya. Kan banyak banget kan ibu yang ibu temui murid yang sangat malas sekali ngerjain tugas. Ibu itu gimana pandangannya? Biasanya kalau ada anak yang kalau dikasih tugas suka tidak mengerjakan, itu Bu Siti kasih waktu mengerjakan di kelas pada saat pelajaran berlangsung. Karena apa? Karena mungkin dia malas, di rumah tidak ada yang mengawasi. Nah, dengan dipaksa untuk mengerjakan di kelas pada saat jam pelajaran, maka anak-anak yang mungkin malas untuk mengerjakan tugas akhirnya mengerjakan tugas sampai selesai. Ya. Selama ibu jadi guru, ada nggak murid ibu yang paling ibu ingat sampai sekarang yang nggak pernah ibu lupa, yang murid paling nakal atau paling baik itu ada yang ibu ingat? Oh, sudah pasti. Karena Bu Siti mengajar di SMP Negeri 12 ini sudah 11 tahun, banyak murid-murid yang masih Bu Siti kenang nama-namanya, perilakunya sampai sekarang. Ya mungkin tidak perlu disebutkan namanya ya, tapi yang jelas kelas bahkan ada. Tapi tetap ibu kasih bimbingan supaya mereka sadar akan kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali. Itu mungkin yang bisa Bu Siti berikan kepada anak-anak yang mungkin dianggap agak nakal. Itu. Tuh dengar ya teman-teman, kalian jadi harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu, oke? Oh iya, ibu pasti pernah sekolah seperti kita kan, Bu? Ya. Ibu tuh metode belajar tuh seperti apa biar saya bisa ngikutin ibu sampai sekarang? Ya, ibu sebenarnya untuk belajar itu tidak ada yang mengatur. Cuma ibu punya cara tersendiri untuk bagaimana bisa belajar dengan baik. Biasanya ibu belajar itu pada saat setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian mengaji, baru belajar. Karena ibu waktu SD kalau belajar selalu ditungguin oleh orang tua, terutama ayah Bu Siti, nungguin sampai belajar selesai. Nah, setelah SMP, SMA, Bu Siti itu selain habis maghrib belajarnya itu biasanya jam 3 pagi Bu Siti bangun belajar sampai menjelang sholat subuh. Nah, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk belajar karena suasananya yang hening, otak kita masih jernih, jadi sangat mudah untuk memahami, menghafal pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Itu yang biasanya Bu Siti lakukan. Sepertinya saya bakal cobain Ya. ibu. Soalnya saya kadang suka lupa gitu. Kalau misalnya ibu nih waktu masih belajar ada deadline tugas, ibu atasinya seperti apa? Oh, kalau ibu itu seorang yang disiplin dalam segala hal. Jadi alhamdulillah tugas menjadi guru dari awal sampai sekarang itu Bu Siti alhamdulillah selalu tepat waktu, nggak melampaui deadline yang diberikan oleh sekolah atau oleh yang lain. Yang penting memanage waktu dengan baik dan jangan menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Itu adalah prinsip Bu Siti. Tuh, dengar ya guys, kalian nggak boleh nunda tugas. Karena kalau misalnya kalian nunda tugas, itu kalian bakal pusing sendiri sama tugas kalian. Oke, sebelumnya ibu pasti punya anak kan Bu ya? Kalau saya boleh tahu, anak ibu berapa, terus bagaimana prinsip ibu saat mengajar? Anak Bu Siti alhamdulillah ada 3, 1 perempuan, 2 laki-laki, semuanya sudah bekerja. Alhamdulillah sudah punya masa depan masing-masing. Bagaimana cara Bu Siti mendidik putra-putri Bu Siti adalah yang pertama tadi dengan disiplin waktu, membagi kegiatan dalam
keseharian. Contohnya kapan dia harus belajar, kapan dia bermain, kapan dia mengaji, itu semua sudah diatur dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar sehingga tiga-tiganya sudah berhasil meraih cita-citanya. Masya Allah, tabarakallah, keren sekali Ibu. Adakah Ibu di suatu momen saat menjadi guru, Ibu merasa capek, lelah, terus Ibu ingin stop berhenti menjadi guru? Adakah Bu? Yang pasti namanya bekerja akan mengalami kejenuhan sudah pasti. Tapi pada saat kejenuhan itu datang, Bu Siti berusaha untuk mengurangi kejenuhan itu dengan mengalihkan ke cari sekedar hiburan, misalnya dengerin musik atau mungkin jalan-jalan. Nah, ini upaya untuk mengatasi kejenuhan. Pasti sebagai manusia itu akan merasakan letih, jenuh. Nah, itu yang mungkin bisa lakukan. Saya mau nanya nih, pasti di luar sana banyak banget yang pengen jadi guru kan Bu. Apa motivasi Ibu agar mereka itu termotivasi, agar semangat menjadi guru tanpa ada hambatan? Apa yang akan Ibu sampaikan untuk yang ingin jadi guru? Untuk menjadi guru itu perlu yang namanya keikhlasan, perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya ketekunan. Karena yang dihadapi bukan benda, yang dihadapi adalah manusia. Maka kita harus pandai-pandai untuk melakukan hal yang membuat kerjaan kita menjadi nyaman. Contohnya kalau lagi mengajar di kelas, anak lagi banyak tingkah, ya kita berusaha sabar sambil mencari cara untuk menenangkan sehingga anak ini bisa mengikuti kegiatan belajar yang kita inginkan. Seperti itu Ibu. Saya ingin tanya terakhir. Kalau misalnya nih banyak sekali kan murid yang malas, murid yang cepat bosan, itu Ibu ingin seperti apa biar maksud saya gimana caranya Ibu masuk tahu mereka biar mereka tetap rajin belajar? Gimana? Ya, saya ingin berpesan kepada seluruh siswa SMP Negeri 12 Jakarta, gunakanlah waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diputar ulang. Maka waktu kesempatan belajar itu dimanfaatkan dengan baik agar apa yang menjadi cita-cita kalian semua bisa tercapai. Karena menyesal adanya di belakang. Nah, jangan sampai kita atau kalian menyesal karena kalian tidak bisa memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Aturlah waktu belajar dengan waktu rekreasi atau waktu main. Yang penting semua bisa dilakukan dengan maksimal. Itu ya guys, untuk teman-teman yang nonton ini, tolong pesan dari Bu Siti itu diingat sampai dewasa ya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Sama-sama. Bu Siti berharap seluruh siswa SMP Negeri 12 Jakarta menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa serta negara. Amin. Terima kasih Ibu setelah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.